Halo, selamat datang di GP Instrument Channel. Kali ini saya sedang meliput cuplikan hasil uji coba tungku pemanas oven dari terbuat dari rangka baja ringan, seng, dan dinding tembok dengan menggunakan bahan bakar kayu dan sampah. Di sini kebetulan di tempat kerja saya kan sedang memproduksi egg tray karton terbuat dari bahan baku kertas yang diaduk di blender menggunakan air dan dicetak kembali, sehingga harus dijemur dulu sebelum siap dijual ke masyarakat. Nah, di sini kebetulan tanggal 5 Maret, dari Januari sampai Maret curah hujan cukup tinggi di daerah kami, sehingga produksi egg tray kami sangat terhambat karena selama ini kita menggunakan metode penjemuran panas matahari. Ketika masuk musim hujan, kami sangat sulit untuk menghasilkan produk kering karena yaitu cuacanya tidak mendukung, sehingga kami berinovasi untuk membuat oven ini. Saya mendapatkan referensi oven ini dari YouTube juga, dari bule ya. Ini menggunakan metode sebenarnya mirip ke heat exchanger. Jadi dia ada antara tungku bakar dengan lorong yang dimasukkan produk itu tidak bersentuhan langsung. Nah, seperti di gambar, seperti di video ini, ada dua bagian, yaitu bagian lorong untuk memasukkan egg tray. Nah, ini saya menggunakan dimensi 70 x 70 cm untuk dimensi seng, tempat dimana saya memasukkan egg tray. Di sini saya menggunakan panjang 4 meter untuk diuji coba. Nanti kalau ini berhasil, maka saya akan membuat lorong lebih panjang lagi. Nah, ini saya memasukkan egg tray dari posisi pintu depan tadi, yang cuplikan pertama, cuplikan kedua ini pintu belakang. Ini tempat dimana produk sudah kering. Nah, bagian atas saya membuat 3 lapis supaya hasilnya lebih banyak, dan yang bawah tetap 1 lapis karena posisi yang bagian atas itu dia memang lebih cepat kering karena hawa panas cenderung adanya di atas. Saya sebelumnya telah menggunakan 1 lapis juga, cuman setelah saya amati arah kepulan udaranya ada di atas, maka dari itu saya menambahkan sampai 3 lapis supaya hasilnya bisa lebih banyak lagi. Nah, ini saya ingin mengeluarkan produk yang sudah hampir kering. Jadi di sini saya memasukkan produk tidak sekaligus, tapi satu persatu. Itu kurang lebih setiap 6 menit sekali saya memasukkan produk baru di pintu masuk. Nah, ini di pintu keluar otomatis keluar setiap 6 menit sekali.
Ini saya di video ini saya sedang mau memasukkan produk basah. Ini lapis 1, berarti saya ingin menempatkannya di bawah. Di sini meternya surung ya, didorong. Jadi begitu saya memasukkan baru, otomatis yang lama terdorong sampai hampir mau keluar. Nah, berikutnya saya ingin memasukkan yang ketiga, cuman saya perlu ngecek dulu yang lapisan atas sudah selesai apa belum. Nah, ini suhu yang saya pakai, suhu di dalam area lorong atas ini kurang lebih suhunya 80 sampai 100 derajat Celcius. Nah, di sini perlu penyetingan waktu. Penyetingan waktu itu berdasarkan dengan kondisi bahan bakar. Nah, di sini perlu Anda ketahui untuk mendapatkan komposisi yang baik itu saya melakukan uji coba kurang lebih 1 minggu, karena untuk menekan harga pokok produksi saya harus menghemat bahan bakar, karena jika saya tidak melakukan settingan itu maka kemungkinan besar bahan bakarnya akan boros dan banyak sekali losis yang terjadi. Nah, ini saya menggunakan yang baterai atas lapis 3, ini sudah kering. Nah, saya ambil dulu. Nah, ini saya posisinya masih mencoba bahan produksi yang masih 50% basah. Saya belum mencoba yang 100% basah yang baru begitu keluar dari cetakan. Posisi produk keluar dari cetakan itu masih sangat basah, tidak bisa diangkat. Nah, ini produksi yang contoh barang yang sekarang saya uji coba itu posisinya masih 50% basah. Ini dimensi tungku sampai ke atas itu saya menggunakan ukuran 1,7 meter kalau nggak salah ya, 1,7, dan lebarnya kurang lebih sekitar 80 itu luarnya. Jadi prinsipnya tungku pembakaran posisinya ada di luar ya, kalau di sini nanti ada cuplikannya. Kita memasukkan bahan bakar, hawa panas kan cenderung ke atas. Nah, dia itu di pinggir-pinggirnya itu saya ada ruang sekitar 5 cm. Jadi si panas itu ngerambat melingkari area seng kotak 70-70 cm. Nanti saya coba jelaskan lagi. Intinya ini sebenarnya metode heat exchanger, pertukaran udara menggunakan 2 bejana. Yang pertama adalah bejana tungku, yaitu tungku dinding bata, dan yang kedua adalah bejana seng. Nah, ini dimana saya akan meletakkan tray itu adanya di bejana atau ruangan yang terbuat dikelilingi dengan seng, sedangkan untuk tungkunya itu dikelilingi oleh dinding bata. Nah, untuk ruang seng dan dinding bata ini saya tidak rapat, alias ada rongga-rongga di pinggir-pinggirnya, serta di atas juga ada rongga. Itu fungsinya untuk memaksimalkan uap panas atau hawa panas yang dihasilkan oleh tungku, supaya tidak keluar atau dia akan mengelilingi kotak seng sehingga panasnya bisa maksimal.
Ini bisa dibilang metode oven, ya oven seperti oven biasa. Cuman di sini saya menggunakan bahan baku sampah dan kayu bakar. Komposisi kayu bakarnya kurang lebih di sini dalam waktu 4 jam saya menggunakan 10-12 kilo kayu bakar. Sedangkan sampahnya saya menggunakan kurang lebih 2 karung. 2 karung, posisinya sampahnya agak basah ya, paling sekitar 20-30%, karena itu sampah hasil produksi, sampah hasil mixer. Jadi kami mengolah bahan baku kertas itu dalam keadaan basah. Nah, bahan baku, sisa dari pengolahan bahan baku itu biasanya terdiri dari plastik dan ya rata-rata plastik sih, plastik dan kayu ya. Nah, itu posisinya setelah direndam air. Jadi sisa bahan bakarnya posisinya adalah basah. Nah, kita mari ke depan. Ini pintu masuknya, dimana saya memasukkan egg tray basah dari depan. Posisi atasnya 3 lapis dan bawahnya 1 lapis. Nah, ini sangat panas ya, jadi saya menggunakan besi untuk mendorong. Nah, biasanya untuk mesin oven egg tray kalau sudah ada yang sudah lengkap, yaitu menggunakan penggerak konveyor dengan media alas penggeraknya itu dia menggunakan kayak semacam jaring-jaring ram besi begitu, jadi dia bergerak terus otomatis. Nah, saya mengadopsi dari itu, saya membuat rel sehingga saya hanya cukup mendorong produk basah yang baru. Nah, sehingga produk-produk lamanya juga ikut terdorong ke belakang. Nah, ini saya memasukkan barang kurang lebih 6 menit sekali. 6 menit sekali saya masukkan. Nah, itu untuk bahan yang di samping itu sebenarnya untuk lumayanan aja daripada panasnya terbuang sia-sia. Jadi saya memasangkan egg tray setengah kering di samping-sampingnya. Biasanya itu kurang lebih 3 hari saya taruh di situ sudah kering sendiri. Nah, ini saya mengecek bahan yang hampir jadi di pintu keluar, apakah sudah kering betul apa belum. Ini teman saya sedang memasukkan bahan baku bakar sampah dan kayu. Nah, ini saya sebenarnya membuat 2 tungku, cuman percobaan sebelumnya saya menggunakan 2 tungku seperti terlalu panas dan sepertinya belum layak untuk saya pakai 2 tungku untuk pengujian, karena terlalu boros bahan bakar. Jadi saya menggunakan 1 pintu tungku saja yang dekat dengan pintu masuk. Jadi saya memasukkan bahan bakar itu posisinya dekat pintu masuk, dan hawa panasnya itu mengalir keluar ke pintu keluar produk. Ini yang pintu masuk itu tadi saya tutup ya, maksudnya supaya hawa panas itu terdorong ke belakang atau ke pintu keluar. Nah, ini pembakarannya saya buat cukup lambat. Jadi settingan bahan bakarnya saya setting kayu, awalnya plastik, sisa plastik,
lalu kayu bakar, lalu plastik, kayu bakar, terus seperti itu selang-seling. Maksudnya supaya saya tidak boros menggunakan kayu bakar, karena di sini posisi kayu bakar harganya kurang lebih 1.000 per kilonya. Sedangkan kalau plastik saya bisa dapatkan gratis karena dari sisa bahan baku, olahan bahan baku yang sudah tidak terpakai. Biasanya kalau saya jual sisa bahan bakunya kurang lebih dibeli sama orang kurang lebih harganya 400 per kilonya. Nah, jadi saya kurang lebih ini 2 karung itu sekitar 10 kiloan dengan harga 400 perak per kilonya. Sedangkan kayunya kurang lebih juga 10 kilo lagi. Nah, ini posisinya. Panas maksimal yang bisa dicapai oven ini pernah saya coba sampai 200 derajat Celcius. Nah, dengan konsumsi bahan bakarnya begitu start pertama saya menggunakan 20 kilo kayu bakar. 20 kilo kayu bakar saya bakar secara bersamaan. Dia akan menghasilkan 200 derajat Celcius, sangat panas di sini. Ketika saya buka itu hawa panasnya langsung menembak ke wajah saya. Saya sampai menghindar lah, intinya sangat panas. 200 derajat Celcius di dalam. Jadi kalau untuk membakar pizza mungkin sudah bisa ya, cuman di sini kan bahan bakarnya masih sampah sehingga masih ada kepulan asap yang kadang di sini saja egg-tray masih ada yang sampai hitam atau gosong. Nah, ini karena pengaturan apinya saya kurang pas, terlalu besar sehingga asap kepulannya menjadi hitam. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi hasil ovenan, warnanya jadi agak ya gosong gitu kan. Nah, cuman bedanya hasil ovenan ini walaupun menggunakan bahan bakar lebih, itu kan otomatis HPP, harga pokok produksinya akan meningkat. Nah, tapi hasilnya pun akan berbeda karena egg-tray hasil jemuran dengan hasil oven itu berbeda. Yang hasil jemuran memang kering, hanya saja teksturnya kurang kaku. Sedangkan untuk yang hasil ovenan teksturnya kering juga sama, hanya dan tambahannya adalah produknya lebih kaku, bisa diinjak. Ada cuplikannya saya untuk uji coba diinjak dengan saya sendiri, itu sama sekali tidak petot tidak kepeng atau tidak lecek. Nah, di sini kemampuan oven saya menggunakan 12 kilo kayu dan 2 karung sampah plastik. Itu dalam waktu 4 jam menghasilkan kurang lebih 3 bal ya, 3 sampai 5 bal. Satu balnya itu kurang lebih 70 lembar, berarti kurang lebih kalau 4 kali 70 sekitar 280 lembar per 4 jam. 280 lembar per 4 jam, berarti kurang lebih saya 1 jamnya menghasilkan 70 lembar. Dengan kecepatan untuk memasukkan produk itu 6 menit, 4 lembar per menit, per 6 menit, 4 lembar per 6 menit.
Nah, sekian paling video dari saya. Untuk kelanjutannya Anda bisa subscribe. Terima kasih.